Oke, mari kita mulai kelas kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mulai kelas kami. Tolong kami, bantu kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Kita sudah tahu apa artinya itu. USA adalah penggenapan dari binatang ini, kuasa ini, dan di akhir zaman telah dinubuatkan bahwa mereka akan menjadi salah satu kuasa yang akan menyiksa atau menentang umat Tuhan dan akan melawan Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Setelah penglihatan tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, kitab Wahyu di pasal 14 memiliki satu pelajaran, yaitu anak domba yang berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan pengikutnya, yaitu tuayan di bumi. Mari kita pelajari dengan seksama. Saya akan bacakan ayatnya, kita juga baca sama-sama. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba, itu adalah Yesus. Yesus adalah anak domba, berdiri di Bukit Sion. Di mana itu Bukit Sion? Bukit Sion adalah lambang negeri baru, negeri suci, surga itu sendiri. Di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Siapa itu umat 144.000? Kita telah belajar di pelajaran yang lalu, itu adalah lambang dari umat Tuhan yang tetap bertahan dalam iman di akhir zaman, dan mereka tetap hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini bukan jumlahnya 144.000, tetapi ini hanya kiasan, karena jumlah ini didapat dari 12 suku Israel dikalikan 1000. Dikalikannya. Wahyu 14 ayat 1 mengatakan ini melukiskan kemenangan atas tanda binatang dan batunya. Jadi umat 144.000 ini menolak tanda dari binatang itu, menolak ajaran dari binatang itu, menolak sistemnya. Tanda itu apa? Ketika mereka mengenakan tanda Allah pada dahi mereka, berarti apa itu tanda Allah? Materai Allah. Apa itu materai Allah? Karakter Allah, hukum Allah, tabiat Allah. 10 hukum, 1 sampai 10. Termasuk di sana adalah hukum Sabat. Sabat adalah menjadi tanda bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena Sabat adalah wujud dari kita, adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta kita, dan kita harus menyembah Dia. Sedangkan tanda yang lain adalah tanda yang bukan diciptakan oleh Tuhan, berarti kita menyembah yang bukan Tuhan. Nama Allah, tanda Allah adalah nama Allah, materai Allah adalah nama Allah, yaitu hukumnya. Nama melukiskan kepemilikan. 144.000, kurang 4-nya, adalah milik Allah. Orang yang adalah milik Allah. Tuhan yang menentukan siapakah yang akan masuk ke dalam kelompok ini, bukan manusia. Jadi Tuhan yang akan menentukan. Umat yang setia, yang tidak tergolong di dalam umat 144.000, mungkin akan mati di dalam Tuhan. Tetapi umat 144.000 adalah umat yang sangat spesial, umat yang pilihan Allah, kepunyaan Allah, yang akan bertahan sampai kesudahannya, yang akan bertahan sampai akhir zaman. Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, suara air bah, dan bagaikan deru guru, guntur atau petir yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Siapa yang menyanyikan atau memainkan musik kecapi ini? Mereka adalah yang telah mengalahkan tanda binatang, yang menolak ajaran itu, yang menolak hari Sabat, yang menolak untuk menyembah yang bukan Tuhan, yang menolak untuk tidak berkompromi, yang tidak mau menerima bilangan 666. Mereka ini adalah orang yang diangkat hidup-hidup ke surga, yaitu umat 144.000. Mereka sangat disiksa, mereka sangat tetap bertekun dalam iman walaupun mereka mengalami penganiayaan dan tetap percaya kepada Tuhan. Mereka inilah yang akan menyanyikan lagu itu. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta, nyanyian baru di hadapan takhta, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Nyanyian ini adalah nyanyian pengalaman kemenangan atas binatang itu. Kenapa tidak ada yang bisa menyanyikan nyanyian ini? Nyanyian artinya adalah kesaksian pengalaman. Jadi di surga nanti umat 144.000 akan bersaksi, menyanyi tentang bagaimana mereka bertahan di akhir
perjalanan itu, di akhir zaman, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika seluruh dunia membenci mereka, berusaha untuk membunuh mereka, mereka bersembunyi, mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka berhasil. Apa yang nama nyanyian itu? Apa nama nyanyian itu? Nyanyian itu adalah nyanyian Musa. Nyanyian Musa, nyanyian anak domba. Musa pernah menyanyikan lagu pujian ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka menyeberang Laut Merah. Laut terbelah menjadi dua. Ketika mereka Israel keluar dari laut itu, mereka menyanyikan lagu pujian ketika orang Israel melihat musuh-musuh Tuhan dikalahkan. Dan umat 144.000 akan melakukan hal yang sama. Mereka menyanyi di depan takhta Allah dan takhta anak domba. Tidak mencemarkan dirinya. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Apa arti perempuan? Perempuan artinya adalah lambang gereja. Jadi umat tebusan ini, umat 144.000 ini tidak mencemarkan diri dengan gereja-gereja yang murtad. Gereja-gereja yang dikuasai oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Gereja-gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan. Umat 144.000 tidak mau mentoleransi, tidak mau berkompromi. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Gereja mengajarkan ajaran palsu. Umat 144.000 menolak ajaran itu. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gereja meninggikan tanda binatang dan bilangan namanya. Kita tahu ajaran mereka apa? Kita sudah bahas di pertemuan lalu dan kita tahu juga bilangannya apa nama bilangannya. Yaitu tanda atau lambang dari kepemimpinan binatang itu. Agama-agama palsu, mereka menolak agama-agama palsu. Murni seperti perawan, mereka tidak berpaut kepada Babel. Babel artinya kekacauan. Di akhir zaman, gereja-gereja akan kacau. Tapi mereka, umat 144.000 menolak untuk ikut di dalam kekacauan. Wahyu 18 ayat 2 dan 4. Mereka tidak mau mencerminkan dirinya dengan asosiasi atau lembaga agama yang disponsori oleh naga. Di akhir zaman, gereja akan dikuasai oleh naga. Akan murtad kembali seperti di zaman ke-8. Di zaman 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Kembali lagi seperti itu di akhir zaman nanti. Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Maksudnya apa? Mengikuti cara hidup Yesus kemanapun Yesus menuntun. Tetap setia meskipun melalui berbagai macam tantangan dan siksaan. Yesus menderita, mereka menderita. Yesus setia, mereka setia. Dan Yesus bahkan mati. Mereka rela mati. Tetapi kita ketahui umat 144.000 tetap setia dan diangkat hidup-hidup ke surga ketika Yesus datang yang kedua kali. Ditebus sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Artinya apa? Sulung berarti yang pertama. Mereka adalah umat Tuhan yang menjadi yang pertama. Secara berkelompok, tetap setia, dan akhirnya mereka diangkat ke surga menyanyikan nyanyian Musa. Ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Bukan berarti mereka tidak pernah bersalah. Tetapi umat 144.000 ini, oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan, mereka telah berhasil mengalahkan segala cacat dan kelemahan mereka. Mereka tidak bercelah. Injil Yesus telah merubah kelompok ini. Injil telah merubah umat 144.000 dari sifat yang berdosa menjadi orang yang tidak berpura-pura dan bukan penipu. Mereka murni, tulus mengikuti Tuhan, beriman kepada Tuhan. Anak manusia duduk atas awan-awan dan memegang sebilah sabit. Yesus adalah anak manusia. Dan Yesus sementara ketika datang kedua kali, dia akan menuai orang-orang yang setia. Yesus memakai mahkota emas sebagai raja. Yesus datang sebagai penyabit. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan datang sebagai penuai. Dia akan menuai lalang dan gandum. Lalang artinya umat-umat yang tidak setia akan dituai sebagai orang yang akan dihukum. Dan gandum melambangkan orang-orang benar yang akan diselamatkan, dituai dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Dan murka Allah akan turun ke atas bumi untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Semoga kita boleh mengerti akan makna dari kedatangan Yesus yang kedua kali dan juga umat Tuhan yang akan